Ustaz Azir, saya Aswaja berakidah Asy'ari. Namun keluhan saya selama ini, kenapa banyak orang yang mengaku Aswaja di Indonesia itu seringkali gampang merendahkan orang lain hanya karena baru belajar dan tidak bisa baca kitab, bahkan memisahkan orang lain dari Aswaja dengan cap wahabi gitu misalnya. Padahal akidah Aswaja mengajarkan kita untuk lebih toleran dan berlemah lembut kepada saudara. Siap. Baik, mohon maaf, Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah ataupun yang lainnya. Ya. Jadi saya pun begitu. Dulu waktu pertama belajar ini seolah-olah semua orang pengen saya tantang debat. Itu yang harus kita sadari. Pertama, kita harus bersimpati atas proses setiap orang. Itu beda-beda dan prosesnya masing-masing. Jadi ketika kita melihat orang lain, coba kita ngaca dulu. Jangan-jangan saya juga begitu. Iya. Berikutnya nih, Dedi Setiadi. Oke. Hukum kondangan apakah sama dengan utang piutang, terutama di perkampungan? Matur suwun Gus Hajir. Yang dimaksud maksudnya dengan utang piutang mana tuh? Kondangan ya. Jadi kalau kita nggak datang, kita utang gitu maksudnya. Bagaimana? Mungkin maksudnya begini. Jadi gini, teman-teman sekalian. Dalam sebuah transaksi, dalam sebuah muamalah, itu yang penting akadnya. Itu poinnya. Jadi kita mau praktek apapun, yang harus kita telisik awal itu prakteknya gimana? Akadnya apa? Gitu. Saya punya hajat nih, teman-teman datang. Oke, ini secara common sense aja, secara pengetahuan umum aja. Kita datang ke rumah teman yang lagi punya acara. Coba kita niatnya ngasih utang atau niatnya bantu? Bantu. Nah, kalau bantu berarti nggak transaksional dong. Enggak. Nah, pokoknya semampunya, sebisanya begitu. Kondangan nggak ada zaman Nabi. Bid'ah ini. Oh iya. Berani nanya, Pak Dedi. Jadi gini, ini pengetahuan umumnya. Sesuatu yang zaman Nabi tidak ada itu tidak serta merta haram. Contohnya kondangan ini. Zaman Nabi nggak ada tuh. Iya juga ya. Saya bakar wah, kalau itu gitu. karena ini berarti justru banyak yang apa namanya Bita bilang ini Bita mestinya. Cuma betapa bijaksananya orang tua kita dulu di Nusantara, di Indonesia. Kalau lagi ada yang punya hajat, kan kebutuhannya banyak tuh untuk sewa ini, beli itu. Maka kita mengamalkan firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu saudara kita mau nikah loh, yuk kita bantu. Ada yang bawa beras, ada yang bawa uang, ada yang ngasih ini. Kalau dalam literasi Jawa, kon itu supaya, dangan itu ringan. Kondangan supaya ringan. Nah, jadi konsep awalnya meringankan. Jadi keliru kalau ada kondangan baru dapat undangan sudah pusing. Aduh, ini harus gimana nyiapin duit. Tapi emang udah bergeser makna itu ya memang. Kondangan tuh. Jadi yuk semampunya saja, sebisanya saja, tidak perlu memaksakan. Yang pertama. Jadi kita datang itu dengan happy. Yang kedua, kalau kita sepakat bahwa ini adalah saling membantu, ya berarti tidak perlu dong kita mengharapkan nanti dulu saya nyumbang dia 1 juta. Kok nggak balikin lagi gitu? Maka kembali lagi ke pertanyaan, gimana hukumnya Gus? Tergantung akadnya. Kalau memang di situ berlaku itu adalah hutang piutang, kan ada tuh beberapa dicatat, didata gitu ya. Kalau memang nawa itu awalnya itu akadnya adalah hutang piutang, ya kita nggak bisa menafikan. Tapi kalau secara umum tadi yang saya tanyakan, itu kan memang sifatnya membantu. Ya berarti bukan utang piutang, itu hanya bantuan saja. Berarti pas kondangan dia tuh berhitung dong. Bisa kasih 1 juta nih. Gak ikhlas dong gitu. Ibaratnya kan ngasih ya. Pokoknya Ilya awas ya, ntar dia gak kondangan 1 juta kita hitung nih gitu. Bisa cuma aja. Sulit juga nandai banyak orang. Iya sih benar juga. Jadi kalau kita katakan utang piutang juga agak memaksa. Tapi ada juga nih mungkin ini antara kondangan mirip juga dengan yang punya pendapat mengenai tahlilan. Iya. Gitu kan, yang iya, orang udah meninggal kemudian harus nyiapin apa katanya keluarin duit lagi buat tamu segala macam kan begitu tuh kebanyakan. Kenapa? Menarik sekali. Ini saya tunggu dari tadi sebenarnya. Kembali lagi, tahlilan 7 hari, 3 hari dan sebagainya itu budaya. Ya. Zaman Nabi tidak ada. Cari di sahih manapun tidak ada. Di kitab. Nah, cuma tadi konsep awalnya
bukan berarti kalau ndak ada ini bid'ah. Bukan berarti kalau nggak ada ini kemudian haram gitu. Tergantung apa isinya. Karena jangan lupa juga Nabi itu menganjurkan, ada seorang sahabat datang ke Nabi Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya meninggal Rasulullah. Apa atasaddaqu laha? Apakah saya perlu sedekah untuk ibu saya? Maka kata Nabi, ayo sedekah. Sedekah apa yang paling afdal Rasulullah? Sakyul ma, berikan hidangan minuman untuk saudara-saudara dan orang-orang. Sedekahkan, niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, kalau kita mau telisik, yang diniatkan oleh orang-orang yang mengadakan tahlilan, baik 3 hari, 7 hari, 40 hari, karena kami melakukan ya, itu niatnya memang bersedekah untuk orang tua, niatnya. Tetapi kita juga tidak menafikan beberapa orang ini terlalu memaksakan. Jadi konsepnya lebih memberatkan. Bergeser gitu ya, bergeser. Saya juga nggak setuju kalau yang sampai memberatkan, apalagi yang kayak mewajibkan. Kalau ndak bikin selamatan tuh kayaknya aib. Salah gitu. Itu saya juga nggak setuju. Tetapi kalau kemudian yang mampu dia pengen bersedekah, kemudian dituduh bid'ah juga keliru. Wong dia niatnya kepengen bersedekah untuk orang tua, apalagi baca doa bersama. Mana yang salah? Jadi ayolah kita memandang sesuatu jangan hitam putih. Kita pelajari dulu kasusnya. Saya nggak menafikan ya. Beberapa tahlilan ini memaksakan diri. Dia sudah harusnya fokus menyelesaikan utangnya si mayit, misal, atau bagi warisan dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak menafikan. Ada yang terlalu melampaui batas juga, memaksakan diri. Saya juga nggak setuju. Itu memang harus menjadi kampanye kita semua. Karena dalam tahlilan sebetulnya ada 2 kesunahan. Jadi di tradisi kami di Jawa Tengah ya, itu bagi tetangga, orang-orang yang kenal dengan sahibul musibah, disunahkan untuk memberi makan. Itu sunnah. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far Thayyar namanya. Ketika beliau meninggal, Nabi memerintahkan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Yuk, Ja'far ini meninggal dunia. Yuk kita buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Yang ngajak Nabi? Yang merintahkan Nabi. Jadi di situ ada ketika ada orang meninggal itu ada 2 kesunahan. Kesunahan pertama, kita sunnah membuat makanan untuk yang sahibul musibah. Kesunahan kedua, keluarganya mayit sunnah untuk bersedekah makanan. Maka di Saudi itu ada namanya Asyaul Walidain. Asyaul Walidain itu kayak selamatan juga sebetulnya. Jadi orang yang masih ada bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Namanya bukan tahlilan, bukan selamatan, namanya Asyaul Walidain. Itu kata Syekh bin Bas boleh. Loh. Nah, artinya apa? Yang kami lihat di daerah kami minimal ya, itu dua-duanya diamalkan. Jadi ketika ada yang meninggal tanpa disuruh nih, tetangga ada yang bawa beras, ada yang bawa uang, ada yang amplop dan sebagainya. Nanti yang masak juga bukan keluarganya mayit, yang masak itu adik ibu-ibu, kerabatnya, tetangganya gitu ya. Yang punya musibah ya udah tenang di dalam gitu. Nah, ini sunnah. Nah, ketika beras terkumpul, uang terkumpul, kemudian sahibul musibah pengen sedekah, masa nggak boleh? Iya. Masa jadi haram, masa jadi bid'ah gitu. Nah, kalau konteksnya seperti ini, ya kan sama-sama happy. Keluarganya mayit seneng karena tetangga-tetangganya mengamalkan sunnah. Ya. Dibahagiakan lah ya. Iya, yang punya musibah juga seneng karena dia bisa bersedekah untuk mayit. Nah, ketika ada yang memaksakan itu yang nggak benar. Ketika ini jadi wajib itu keberatan kita. Kadang-kadang memang keluarga itu sebenarnya nggak mampu memaksakan diri. Jadi sebenarnya kalau nggak mampu ngomong aja ya, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi memang mengedukasi masyarakat kita juga nggak mudah. Iya sih, iya. Jikapun misalnya tahlilan itu fully dilarang gitu misalnya, completely, berarti ya kondangan juga. Iya dong. Harusnya. Iya, misalnya semua tahlilan itu bid'ah total gitu, nggak ada apa tadi apa namanya pandangan antum gitu ya. Rasulullah pernah ngelakuin ini dan itu gitu. Misalnya udah pokoknya total bid'ah gitu. Berarti kondangan juga bid'ah dong. Jadi gini. Kita menghukumi sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu sesederhana ini. Ini gelas zaman Nabi ada enggak? Gelas seperti ini? Nggak ada. Ya kita lihat aja. Isinya, kontennya ada nggak yang bertentangan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita nggak punya hak untuk melarang.
Kecuali ternyata mohon maaf ini isinya minuman keras. Ya dilarang, bukan karena gelasnya. Bukan karena isinya. Nah, kita mau ngomong tahlilan, kita mau ngomong kondangan, mau ngomong ulang tahunan, apalagi hijrah fest dan sebagainya. Ya kita harus fair apa isinya. Kalau memang kontennya ini baik, kontennya ini kajian, kontennya ini mengajak orang untuk ingat pada Allah, kontennya adalah saling membantu dalam kebaikan, kontennya adalah mendoakan orang lain, apa yang mau dilarang? Iya. Gitu. Memang belum ada di zaman itu ya. Ya, tapi bukan serta-merta kemudian haram, dosa gitu. Wah, sebenarnya pandangan-pandangan holistik ini diperlukan ya, berbagai sangat diperlukan. Ya karena saya juga nggak setuju terhadap orang-orang yang terlalu memaksakan harus tahlilan, harus 7 hari. Saya nggak setuju. Kalau Anda mampu, tetangga-tetangga membantu Anda punya sesuatu yang cukup untuk sedekah, silahkan semampunya. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Bahkan di pondok kami, kami sering campaign. Ya. Jadi warga siapapun yang mau mendoakan untuk mayit kemudian tidak mampu, silakan ke pondok aja. Nanti sama-sama santri kita bacakan, kita makan bareng semampunya aja, tanpa memberatkan sahibul musibah. Jadi masih ada fleksibel lah ya, sangat fleksibel. Ya mudah-mudahan bisa diambil ya. Ini ada satu hal yang ternyata Islam ini kalau dipahami itu empuk juga ya. Tapi kita masih membuka kolom diskusi di bawah nih. Kalau sangat yang berbeda dengan senang hati. Ya. Berikutnya Muhammad Ali Fikri. Di era Gen Z yang semuanya inginnya instan dan mudah. Nitip nasihat untuk kita nih. Ya Allah, penting sekali. Bacaan apa yang sebaiknya kita lakukan yang mudah namun banyak dan besar faedahnya. Oke, jadi ada sebuah nasihat dari seorang ulama hadis namanya Al-Hafidh Ibnul Iraqi. Beliau mengatakan la ta'khudhul ilma illa min afwahil ulama. Jangan mengambil ilmu kecuali bertalaki, duduk bareng dengan guru, dengan mentor. Karena hidup kita terlalu singkat kalau untuk trial and error atas semua kesalahan-kesalahan itu. Nah, jadi sebagaimana kita mau bikin event, pasti kan kita akan cari tahu orang yang analisa dulu, kita cari mentor dan sebagainya. Mentor itu untuk apa sih? Untuk meminimalisir kesalahan, supaya kita nggak meniru, supaya kita nggak perlu melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak perlu kan begitu. Nah, maka saran saya untuk teman-teman semua yang mau memulai untuk kajian atau tadi kepo hal-hal baru, yang paling penting cari mentor dulu. Harus cari ulama talaki dulu. Nah, nanti guru ini yang akan ibarat dokter ini, oh kamu itu harusnya ini, kamu itu harusnya ini, ahli gizi. Kita mau makan aja kan nyari advice ke ke ahli gizi. Nah, maka untuk asupan-asupan ilmu kita juga harus ada mentor ke sana. Jangan kemudian asumsi pribadi tanpa dasar gitu ya. Itu nanti lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Sama seperti kita nggak enak badan nih, kemudian kita ke apotek ngarang-ngarang nih obatnya. Asal beli aja. Kira-kira manfaat sama mudaratnya besar mana? Lebih mudaratnya pasti. Nah, di samping nanti kosnya membengkak, belum tentu efektif gitu kan. Nah, sama dengan mencari obatnya jiwa ini. Ilmu kan obatnya jiwa. Ilmu kan nutrisi hati. Supaya kita nggak overdosis, supaya proporsional, harus ada mursyid istilahnya. Guru pendamping yang benar-benar bisa memetakan diri kita. Kita ini sekarang pasnya apa, ngajinya apa? Oh, sirah dulu, fikih dulu, Quran benerin dulu bahasa Qurannya, bahasa Arabnya benerin dulu. Nanti step by step kita akan naik kelas tuh. Sekarang banyak orang lompat karena nggak pakai guru, asal dengarkan podcast, asal baca-baca potongan-potongan quotes. Dia sudah merasa alim alama ini. Udah ngasih kesimpulan dan kadang-kadang memberikan keputusan gitu ya. Waduh. Itu bahaya sekali, betul. Ada lagi pertanyaan dari Waji Azim. Ustaz Azir, saya aswaja berakidah Asy'ari. Namun keluhan saya selama ini, kenapa banyak orang yang mengaku aswaja di Indonesia itu seringkali gampang merendahkan orang lain hanya karena baru belajar dan tidak bisa baca kitab, bahkan memisahkan orang lain dari aswaja dengan cap wahabi gitu misalnya. Padahal akidah aswaja mengajarkan kita untuk lebih toleran dan berlemah lembut kepada saudara. Siap.
Saya tahu yang semacam ini hanyalah oknum gitu. Di Wahabi pun ada sikap-sikap seperti itu oleh beberapa orang, tapi saya sering mendapatkan perlakuan semacam ini dari orang Aswaja itu sendiri. Di mana aliran ini yang saya percaya dan saya anut. Justru beberapa penganutnya saya lihat kuat dalam berdebat, tapi kurang dalam merangkul saudara. Menurut Ustaz Azhar, apa yang menyebabkan golongan oknum Aswaja ini banyak yang bersikap seperti itu? Apakah karena baru belajarkah atau karena fanatik buta? Karena dari pengalaman pribadi, saya seakan baru diakui sebagai Aswaja ketika saya mengolok-olok Wahabi. Saya memberanikan diri bertanya kepada Ustaz Azhar di kolom komentar ini karena saya beberapa kali melihat kebijaksanaan Ustaz Azhar dalam memberi jawaban. Masya Allah. Semoga jawaban Ustaz Azhar bisa mengobati rasa traumatis saya karena perlakuan oknum Aswaja yang tidak adil kepada saya belakangan ini. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini beliau rendah hati juga ya untuk menyampaikan ini ya. Pada akhirnya kita harus menghargai proses semua orang. Ya. Jadi sebagaimana kita punya proses dan kita mungkin pasti salah ya. Kita pasti punya kesalahan. Jadi kita tidak boleh menghakimi kesalahan orang lain juga. Masing-masing punya prosesnya. Kita dulu waktu muda gimana sih? Petantang-petenteng. Tapi ngegas. ngegas. Nah, biasanya yang dikit-dikit nyalahkan, show off, itu beginner biasanya. Dia yang masih, wah ini kayaknya menarik ya. Emang begitu. Saya ikut karate dulu kan. Ban putih itu belagu. Terjawab kan? Iya benar. Orang yang punya senjata canggih pasti akan menyimpannya rapat-rapat. Yang biasanya buat main-main tuh anak kecil tuh. Anak kecil kan seneng tuh. Oh ya, ayo. Masuk akal. Masuk itu. Kalau senjata yang sungguhan gimana? Dikip. Nggak boleh yang tahu. Nah, fase itu, fase kekanak-kanakan, fase puberitas, itu saya rasa dialami oleh semua orang. Iya. Baik, mohon maaf, Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun yang lainnya. Jadi saya pun begitu. Dulu waktu pertama belajar ini seolah-olah semua orang pengen saya tantang debat. Itu yang harus kita sadari pertama, kita harus bersimpati atas proses setiap orang. Itu beda-beda dan prosesnya masing-masing. Jadi ketika kita melihat orang lain, coba kita ngaca dulu. Jangan-jangan saya juga begitu. Iya, benar. Nah, yang kedua, mari open mind. Jangan berhenti untuk belajar. Kadang-kadang kita nggak usah ngomong orang lain lah. Kita melihat tingkah laku kita, postingan kita 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Suka ketawa saya. Nggak usah begitu, saya juga dulu. Semuanya. Saya dulu awal-awal mulai belajar ngaji, saya malah jadi sama keluarga tegang. Sama orang tua salah, ini salah nih, haram nih, begitu. Jadi malah kaku dulu. Itulah kecenderungan orang itu ketika berubah dan merasa sesuatu, oh ini baru. Kadang-kadang kita kepengen mengenalkan ke orang lain, ini bagus ini. Cuma karena kita belum waktunya, karena kita masih pakai emosi, pakai hawa nafsu, sehingga orang lain memandang kok gini ya gitu. Nah, itu proses menurut saya barangkali dirasakan semua orang. Iya. Bedanya kalau dia didampingi guru, ada yang ingatkan, kamu jangan begitu. Iya. Maka tadi saya bilang di awal, pentingnya guru itu di situ. Benar. Jadi tadi kita berempati dulu. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Kita harus terus open mind. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, an-nasu alimun. Setiap orang itu masih punya potensi jadi alim. Semuanya, tanpa terkecuali. Mada mamuta'aliman, kuncinya dia mau belajar. Karena bisa jadi, oh iya ya, ternyata aku salah kemarin ya. Nah, wa idza dhanna annahu alim, ketika dia sudah di fase kita alim, kita pinter, kita expert, kita jago, yang lain ndak close mind, mental block gitu. Mental block. Maka fakat jahil. Di fase itulah dia memasuki zona kebodohannya. Dan tunggu aja, tinggal hancurnya aja orang-orang yang semacam ini. Kalau di dunia brand, mungkin teman-teman yang generasi milenial tahun 90, 2000, kita ada merek HP yang sangat terkenal. Yang tagline-nya connecting people. Yes. Dia udah merasa raja tuh. Akhirnya tutup mata, tutup telinga. Ada ancaman dari iOS, kemudian ada dari apa? Ada dari Android. Dia menganggap udah saya rajanya handphone gitu kan. Mana dia sekarang? Itu sama yang ada beri-berinya gitu ya. Sama juga tuh. Nah, artinya
jangan berhenti untuk belajar supaya kita nggak belagu gitu. Nah, yang tidak kalah penting juga tadi di awal, betapa pentingnya kita ini mengukur diri. Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita, kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah. Ada makalah begini. Al-i'tiraf a'la maqamil ittisaf. Jadi tahu diri, kita tahu kita itu siapa, ilmu kita berapa, kita itu harusnya dengarkan atau ngomong, kita tuh harusnya belajar atau ngajar. Itu kita harus bisa mengukur sebetulnya. Karena kalau kita udah tahu diri, kita jadi tahu ukuran. Oh, saya memang harusnya ngomong, saya harusnya speak, saya harusnya baca. Kalau Anda kiper ya jangan nyerang. Kalau Anda penyerang ya jangan iktikaf di belakang. Nah, maka al-i'tiraf mencari positioning diri itu penting. Dan sekali lagi yang akan memudahkan kita untuk mencari ini ya guru. Jadi kita paham sebenarnya peran kita ada di mana. Betul. Masya Allah. Jujur dulu ketika memang di posisi itu tuh saya bukan ini malah sama istri juga begitu. Salah. Sampai sempet nih ada satu momen istri saya buka pintu, saya habis ngepost apa gitu ya, buka pintu, apa hijrah lebay begitu. Wah, kita tuh sampai habis-habisan tuh. Nah, itu memang jadi pembelajaran saya, jadi jauhi teman, jauhi keluarga, sempet di momen itu. Dan makanya ketika sekarang ini melihat banyak fenomena ini kayak semacam malu sendiri. Saya juga dulu gitu soalnya. Nggak perlu malu karena saya juga begitu. Wah. Dan saya yakin lah semua orang pasti akan mengalami fase itu. Kita aja lah, kita masing-masing kita deh. Lihat postingan kita 10 tahun lalu, foto kita lalu. Karena saya archive malu juga kan. Kita baru dapat lihat kajian dari Ustadz gitu, kemudian lihat kajian dari Ustadz, wih bagus kata-katanya nih gitu kan. Jadi kuat bagus nih gitu. Terus kita bikin kuat orang wah bagus kuatnya gitu kan. Padahal itu cuma nyadur Ustadz doang. Betul. Cuma kepengen berasa kayak keluar dari kita gitu. Udah karena nih hasil saya banyak belajar nih lihat kata-kata. Aduh, itu memang kadang-kadang kalau kita baru mulai itu kita butuh validasi sih ya. Betul, betul. Itu dia tuh. Maka closing statement untuk menjawab Ustadz Waji Azim. Oke. Waji Azim benar. Ya, jadi ketika kalaupun kita harus mengomentari gitu, komentar juga harus proporsional. Jadi kalau memang isunya itu hanya bebek, kita cukup pakai tangan atau pakai perangkap aja, tangkap, selesai. Nggak usah pakai dinamit, nggak usah pakai meriam gitu. Gitu. Saya kadang kalau lagi ada yang begitu tuh kadang-kadang kalau emosi suka keluar juga tuh. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi kemudian saya mikir lagi, aduh nggak usah perlu ngomong gini atau mesti tadi tuh. Gitu baru kepikiran kayak gitu kan. Ya kalau mungkin yang tadinya nggak ada urusannya kesenggol juga dong kan, mikir begitu kan. Wah, ini memang butuh kedewasaan dalam mengomentari. Betul itu ya. Sekali. Pertanyaan ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, ketika zakat itu ke kiai, menurut pandangan Syafi'iyah setahu saya tidak diperbolehkan. Hilang. Oke, terus? Tidak diperbolehkan. Lalu ketika kita sudah terlanjur melakukan itu, bagaimana, apakah diterima atau harus kodok zakatnya? Oh, ini zakat fitrah maksudnya. Oh, ke kiai gitu. Ya. Jadi
Zakat fitrah ke kiai gimana, Ustaz? Yang pertama, kalau mohon maaf, kiainya itu memang fakir miskin yang membutuhkan, tentu wajib kita prioritaskan ya. Karena selain beliau fakir miskin, beliau juga pejuang agama yang harus kita support dakwah dan kebaikan-kebaikannya. Nah, cuma kalau yang bersangkutan kiainya ini mobilnya bagus, rumahnya bagus, gitu. Ini kemudian jadi diskusi di ranah khilafiyah, sekali lagi ini khilaf antara ulama. Memang nanti jadi asnaf zakat yang 8 itu kan ada sabilillah tuh. Nah, titik bedanya di sini, sabilillah itu siapa gitu. Nah, menurut jumhur ulama khususnya Syafi'i ya, sabilillah itu adalah pasukan-pasukan yang ikut berperang tetapi mereka tidak terdaftar. Mereka nggak dapat gaji sebagai pasukan. Sehingga ketika ada ghanimah mereka nggak dapat karena nggak terdaftar. Maka Islam realistis. Supaya pasukan-pasukan ini tetap punya makan, tetap dapat asupan untuk keluarganya, maka dikasih dari zakat, bukan ghanimah. Nah, kemudian apakah para ulama, para kiai, muadzin, guru ngaji, ustadz itu termasuk sabilillah? Beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak termasuk. Oh, nggak termasuk? Ya, dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Maliki itu termasuk. Sehingga kalau zakatnya ke mereka tidak apa-apa menurut mazhab Maliki. Tetapi yang harus digarisbawahi juga dalam mazhab Maliki itu memang dibedakan. Kalau zakat fitrah itu khusus fakir miskin. Kalau zakat mal baru 8 asnaf itu. Nah, jadi kalau kita mau bahas khilafnya memang panjang di situ. Perdebatan ulama panjang lah. Tetapi pada akhirnya kami bikin gerakan di kampung, Mas Ari. Jadi kami asatidz yang ada di masjid kami bersepakat kami tidak menerima zakat fitrah. Kenapa gitu? Karena ya sekarang mohon maaf ketimpangan sosial kan semakin nampak. Jelas. Ya. Maka yang harus jadi garda terdepan untuk pemerataan ya para ulama dong, para asatidz dong. Oh iya. Jadi kami justru menyontohkan, kami yang menyediakan hidangan untuk mereka. Kalaupun ada yang zakat ke rumah, biasanya kami hanya sekedar menerima sebagai wakil. Nanti kami kumpulkan dengan yang lain. Nanti malam Idul Fitri kami bagi. Sehingga luar biasa tahun ini tuh fakir dapat 50 kilo. Masya Allah loh. Kalau miskin rata-rata di 25 sampai 30 kilo. Cuma kami komitmen. Jadi saya, kakak dan semua asatidz yang di tempat kami sepakat tidak menerima kecuali yang memang miskin. Yang memang miskin kami jatah. Cuma yang memang berkecukupan ya supaya masyarakat juga enggak memandangnya asik gitu. Ya, benar. Kita juga nggak punya beban moral kan? Benar. Jadi mungkin kalau proses untuk membuat mengedukasi butuh waktu ya. Mungkin saya biar ngerasain dulu. Ya, mungkin kalau misalnya udah terlanjur gimana tuh? Apa dicari di antara mustahiknya itu mungkin ada yang masuk kali mujahid kali apa gitu kali gitu. Kalau yang sudah terlanjur ya semoga diampuni oleh Allah. Yang pertama, yang kedua coba ditelisik. Saya yakin masih bisa masuk kategori fakir atau miskin. Insya Allah kebanyakan ya, kecuali yang benar-benar kaya ya. Gitu. Karena kaya itu ada 2 kategori dalam fikih. Ada ghaniyun bil mal, ada ghaniyun bil kasab. Orang yang kaya dengan harta, dengan aset. Ini agak jarang. Jadi orang yang dia nggak perlu kerja, dia nggak perlu nyari nafkah, dia sudah punya aset yang cukup, mulai dia hidup sampai umur ghalib atau umur kebiasaan dia akan meninggal. Let's say deh, kita umur 50 misal. Umur rata-rata itu 63. Selama 13 tahun nggak kerja, nggak usah bisnis, nggak usah dagang, asetnya masih cukup untuk hidup. Itu kan kaya bener. Itu namanya ghaniyun bil mal. Nggak banyak mungkin. Ghaniyun bil mal itu nggak banyak. Tapi ada yang ghaniyun bil kasab, orang yang kaya dengan pekerjaannya. Jadi orang yang sudah punya pekerjaan, yang mana pekerjaannya itu cukup untuk menafkahi keluarganya dan dirinya. Nah, ghaniyun bil kasab ini mungkin lumayan banyak di sekitar kita. Nah, di luar itu kalau asetnya dia nggak ada, pekerjaan dia juga masih kembang kemis, maka namanya fakir, maka namanya miskin. Oh, itu udah masuk miskin itu? Ya, jadi kalau fakir miskin itu nanti begini kategorinya. Fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan sama sekali, atau yang kedua
orang yang dengan pekerjaannya tidak mencapai setengah dari kebutuhannya, itu fakir. Let's say kebutuhan berapa? 100.000. Tapi penghasilannya cuma 30.000. Itu fakir. Kalau pekerjaannya ada, tapi tidak mencukupi setengah lebih, kebutuhan 100.000, dia cuma punya 70.000, 80.000, itu namanya miskin. Oh gitu. Siapa tahu masih masuk kategori Ustadz ya. Jadi dan masih banyak saya rasa. Masih banyak ya. Mudah-mudahan jadi nggak terlalu rasa bersalahnya nggak kejawab sampai sekarang ya. Ini ada lagi pertanyaannya agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih, nggak apa-apa Ustadz? Siap, ayo. Ini dari Rez ya, Rez Al. Izin bertanya Ustadz Ajir. Jumat lalu saya mendengarkan khutbah yang mana isi khutbah itu mengatakan bahwasanya tindakan ziarah kubur kepada orang alim dengan niat dikabulkan hajat adalah dosa syirik. Bahkan kita dilarang mencium batu nisan kuburan. Kebetulan juga beberapa hari setelah itu saya hadir di acara haul Imam Haddad, dan setelah acara ada seorang habib yang mengatakan semoga hajat kita dikabulkan. Yang saya tangkap adalah hadir acara haul sama dengan meminta dikabulkan hajat oleh sohibul haul. Saya benar-benar nggak mengerti, mohon pencerahannya Ustaz. Nah ini mungkin banyak juga mungkin yang punya pertanyaan mirip-mirip seperti ini begitu. Yang pertama, sebelum kita menyimpulkan, kita tanya dulu ke yang melakukan. Jadi ada orang yang berdoa di sebelah kuburan. Itu mendoakan ahli kubur atau meminta kepada kuburan itu? Itu kan beda kan? Tangannya sama, ngangkat begini. Fisiknya sama kalau kita lihat ya. Kegiatannya dalam kelihatan fisik kita lihatnya sama. Gitu ya. Makanya klarifikasi dulu. Anda ini minta ke kuburan atau minta di sebelah kuburan, tapi Allahumma firlahu warhamhu beda kan? Kalau meminta ke kuburan itu bisa jadi nanti syirik. Kalau memang minta, tapi kalau memang meminta Allahumma firlahu warhamhu di sebelah kuburan, nanti dulu. Itu harus kita clearkan dulu yang pertama. Jangan dihukumi general. Jangan langsung divonis begitu. Yang kedua, dalam bahasa fikih itu kita mengenal ada namanya at-tawassul bil amwat, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Ini memang para ulama berbeda pendapat. Jadi kita ziarah kubur, mendoakan mayit, memikirkan bahwa kita bakal mati, itu semua ulama clear. Semua sepakat boleh, sunnah hukumnya. Mendoakan mayit, bertafakur bahwa kita akan meninggal, itu hukumnya sunnah. Nah, untuk yang ketiga ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita datang ke kuburan, kemudian bertawassul istilahnya. Tawassul ini memintanya kepada Allah, tapi melalui perantara. Ini boleh enggak gitu. Nah itu dia tuh. Ini kayaknya banyak pertanyaan itu tuh. Nah memang sebagian ulama tidak memperbolehkan. Tetapi ada ulama-ulama yang memperbolehkan dengan dalil apa? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW punya ibu sambung, namanya Fatimah bintu Asad. Namanya Fatimah bintu Asad. Ini ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika Fatimah bintu Asad ini meninggal, Nabi sedih betul karena Sayyidah Fatimah bintu Asad ini yang mengasuh Nabi dari kecil. Nabi kan mulai kecil ditinggal wafat ayahnya, udah nggak punya ayah ketika lahir bahkan. Ketika umur 4 tahun ibunya juga wafat. Nah, maka di antara yang mengasuh Nabi itu Sayyidah Fatimah bintu Asad. Ketika Sayyidah Fatimah bintu Asad meninggal, Nabi mendekati beliau sambil mengatakan anti umi ba'da umi, riwayatnya panjang itu. Engkau adalah ibu setelah ibuku dan engkau rela berlapar-laparan untuk memberiku makan, memberiku baju dan sebagainya. Setelah itu riwayatnya Nabi kemudian mendatangi kuburan, memerintahkan beberapa sahabat untuk menggali kubur. Setelah siap, Nabi mencoba itu kuburannya. Dan Nabi berdoa di situ, Allahumma bihaqqi wa bihaqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan kemuliaanku dan kemuliaan nabi-nabi sebelumku, ighfir li ummi Fatimah. Semoga Allah mengampuni ibuku Fatimah. Point of interestnya adalah Nabi mengatakan bihaqqi, dengan kemuliaanku, wa bihaqqil anbiya min qabli, dengan kemuliaan nabi-nabi yang sudah wafat sebelumku. Saya tanya, nabi-nabi itu masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Nah, ulama-ulama yang memperbolehkan tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal juga ada dalilnya. Dalilnya hadis
Sayyidah Fatimah bintu Asad ini. Oh. Nah, jadi kalau konteksnya bertawasul dan tetap meyakini pemberian dari Allah, tapi kita hanya bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal ini dan mengikuti Nabi tadi yang tawasul dengan orang yang sudah wafat. Ya, kata para ulama itu diperbolehkan. Karena Nabi melakukan juga. Iya. Gitu. Teman-teman kalau pengen lebih lengkap sudah saya bahas ada 4 atau 5 seri soal tawasul. Jadi nggak mungkin terjawab dengan video yang sesingkat ini ya. Silahkan meluncur ke. Ada di mana tuh? Ajir Ubaidillah. Oh, ada di tempat tuh. Iya. Oh, itu lebih detail ya. Lebih detail. Semua page kitabnya saya tampilkan. Tapi memang ada kecenderungan juga orang bisa aja salah kaprah. Misalnya minta ke kuburan tapi doanya kepada kuburan itu pasti salah. Kalau memang meyakini bahwa kuburan ini memang menyembah gitu ya, memang meminta ke itu salah. Itu salah. Oke. Tapi kalau kemudian tawasul itu ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Ada hadis juga di riwayat Imam Ahmad bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal itu ketika melihat keluarganya, melihat orang-orang yang dia kenal baik, dia akan senang. Jadi orang tua kita lah yang sudah meninggal misalnya. Melihat kelakuan kita baik, mereka akan senang mendapatkan kabar gembira di kuburnya. Kalau ternyata melihat kita tidak baik, kita lagi kurang baik, kita lagi dalam masalah misal, maka si ahli kubur ini akan mendoakan, Allahumma la tumithu, ya Allah jangan matikan engkau, ini anakku, ini keluargaku, jangan engkau matikan terlebih dahulu, hatta tulhimahu aw tahdiyahu. Jadi ahli mayit itu mendoakan. Ini riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana coba? Waduh. Berarti memang memperluas referensi itu penting. Penting sekali sebelum kita memvonis. Sebelum jadi nggak langsung jatuh penghukuman sebelum kita paham lebih luas begitu ya. Lebih benar ya. Berarti memang lebih berhati-hati dalam mengucapkan itu lebih aman ya. Waduh. Kalau kepada orang fasik saja kita disuruh bertabayun, apalagi kepada saudara sesama muslim. Masa kita langsung ngejudge? Nggak fair juga gitu kan. Ya, ini Masya Allah ya, saya mengambil banyak pelajaran dari Ustadz. Kayaknya sesi kita ini kurang ya. Soalnya kalau ngelihat di kadang-kadang ya apa yang antum buat itu nggak semuanya sepaham. Betul. Ya kan? Dan nggak harus paham gitu. Dan kadang-kadang yang nggak sepaham itu mengutarakan dengan narasi yang kadang-kadang kurang ahsan gitu ya. Dan itu memang lumrah ya, biasa terjadi kayak begitu. Kadang-kadang misalnya nggak sepaham, orang kadang nyerang pribadi, personal, karena belum tahu mungkin, atau mungkin memang nggak sependapat seperti itu. Tapi dengan hal itu antum juga tetap menanggapi santai ini ya. Kami punya keyakinan bahwasanya kubhul kalam min adatil li'am. Omongan yang buruk itu adalah kebiasaan orang-orang yang buruk juga. Jadi kita itu bisa menilai seseorang dari omongannya. Ini wadah ini kalau isinya jernih, isinya bagus, pasti akan mengeluarkan isi-isi yang bagus. Bagus juga. Tapi kalau isinya comberan, kalau isinya kotor, pasti akan mengeluarkan hal-hal yang kotor. Nah, jadi kalau ada orang kok mudah mengumpat, mudah mencaci, itu sebetulnya mencerminkan apa yang di hatinya. Aduh. Mudah-mudahan teman-teman, kalau saya pernah melakukan hal yang sama, mohon maaf ya. Itu namanya juga manusia, kadang emosi, sama-sama kadang kita kurang juga. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah dari tadi juga antum nggak menyebutkan nama yang gimana begitu ya. Walaupun kayaknya pendapat antum juga karena pernah jadi konten juga gitu kan, nggak ada masalah juga tuh. Dengan senang hati kalau ada yang salah dari kami, dengan senang hati mau langsung. Saya sering nge-share nomor WA saya, bisa diakses dengan mudah. Kalau DM silahkan, dengan senang hati kami akan mengoreksi kalau memang salah. Tapi kalau kemudian kita harus saling menyalahkan, ngeyel-ngeyelan tapi nggak pakai ilmu, kami menjauhi itu. Gitu. Jangan gitu ya. Kalau gitu kita sediakan meja ini teman-teman semuanya. Jika mungkin ada yang mungkin punya pendapat beda, kemudian akan berdiskusi open gitu ya. Aduh, saat ini kayaknya
nggak akan tuntas nih kalau kita bahas semuanya. Tapi menarik memang semuanya kita. Semoga bahas. bermanfaat. Ya, dan jangan kapok Ustaz, untuk siap insya Allah. Mas Untung juga jangan kapok kehadiran saya. Wah, luar biasa ini. Sepertinya memang setiap ustaz atau guru-guru kita punya hal yang berbeda-beda dan menarik semuanya. Dan saya baru menemukan sesuatu yang baru lagi dari Anda. Masya Allah, semoga bermanfaat. Semoga juga nggak kapok untuk datang ke sini lagi. Nah, untuk yang sekarang mungkin baru kenal atau baru menemukannya antum, aduh, ada ustadz yang baru kenal lagi nih, gitu kan? Berarti baru bertaaruf. Ini kalau misalnya sekarang mau follow, mau Instagram, antum bisa nggak di-share, boleh nggak? Ada di sini. Acir Ubaidillah. Semua akun saya. Guru-guru kami memberikan nasihat. Guru kami Habib Taufik bin Abdul Qadir Sekaf, beliau murabbi, sosok yang luar biasa menurut kami, selalu mengajarkan kepada kami. Jadi kalau kita tampil dengan ilmu, kita tampil dengan kedewasaan, kita tidak perlu malu dengan identitas kita. Jadi mohon maaf yang akun-akunnya digembok, kemudian pakai akun-akun palsu, itu justru bermasalah. Karena kebenaran itu tidak belibet. Kebenaran itu selalu elegan, selalu lugas, clear, tidak berbelit-belit, dan jujur. Ini saya, kalau mau dikomentari silahkan seperti itu. Acir Ubaidillah. Semua akun kami namanya Acir Ubaidillah. Oh begitu. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang sekarang sedang dalam proses mendekat atau juga mungkin dalam proses ngaji itu tiba-tiba mendapatkan kebingungan dengan banyaknya polemik-polemik yang kemudian ditawarkan ke permukaan dan kemudian gara-gara jempol-jempol yang mungkin agak tegang membuat menunda hijrahnya atau juga menunda ngaji ntar aja deh gitu. Kadang-kadang ada begitu. Jadi ada statement yang mungkin kita perlu renungkan bersama. Ada quote orang Arab ya. Saya belum menemukan siapa yang mengunggah atau yang mengatakan pertama, tapi isinya bagus sekali. Jadi ada ungkapan begini. At-ta'mim huwa lughatul juhala wal hamqa. Kebiasaan mengeneralisir itu adalah kebiasaannya orang-orang bodoh dan orang-orang pandir. Jadi ketika melihat sebuah kesalahan, ketika melihat sebuah yang nggak wajar, jangan langsung bikin kesimpulan. Tapi kaji dulu secara holistik. Kaji dulu dengan berbagai sudut pandang sebelum kemudian menyimpulkan. Nah jadi kita sering nih ada, mohon maaf dengan segala hormat, ada orang Jawa melakukan kesalahan, kebetulan Jawa aneh-aneh, itu komentarnya apa kadang-kadang? Jawa hama dan sebagainya. Nanti kalau ada suku lain, saya Jawa ya, disclaimer ya, bukan Palembang kemarin, Palembang kemarin. Ya, waktu masalah rendang. Nah, jangan seperti itulah. Jadi kita harus, pada akhirnya kita harus sadar diri. Kita itu sama-sama manusia. Kita itu sama-sama punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi ayo jaga kewarasan ini. Ketika ada orang lain punya kelebihan, ambil kebaikannya. Kalau ada orang lain punya kekurangan, coba pahami dulu. Dia itu melakukan kesalahan ini apa, latar belakangnya, apa penyebabnya. Nah, sebagaimana orang lain punya kesalahan, kita juga punya kesalahan. Sebagaimana orang lain punya mulut, kita punya mulut. Artinya apa? Kalau kita fasih menyebutkan kesalahan orang lain, jangan-jangan orang lain juga akan melihat fasih juga kekurangan kita dan akan membukanya di mana-mana. Maka man satara aurata akhi satarallahu auratahu. Barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya, tidak mengekspos, kemudian tidak menyebarluaskan, tidak mengata-ngatai, Allah akan menutupi kekurangannya, seperti itu. Waduh, Masya Allah, luar biasa nasihatnya Ustaz. Mudah-mudahan akan jadi bahan introspeksi bersama pribadi, ya Allah. Dan semoga teman-teman semuanya yang sekarang menemukan kadang-kadang polemik yang menongol di permukaan, mungkin ada waktunya ini bertabayun atau juga mungkin diskusi, siapa tahu ini awal silaturahmi yang baik ya. Dengan senang hati, harusnya begitu. Harusnya begitu. Masya Allah. Teman-teman semua, jika dirasa menarik, monggo silakan share tayangan ini sebanyak-banyaknya ya. Mau dipotong di part ini dulu apa segala macam, asal ini untuk kebaikan, monggo silakan sepuasnya gitu. Dan saya rasa juga Ustaz juga nggak ada masalah saya. Yang penting jangan disalahgunakan. Kalau salah gunakannya nggak. Kalau ngomongin kesalahan mah pasti ada salahnya ya, pasti ada salahnya.
Waduh, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk segala supportnya. Kami tunggu tanggapan dari teman-teman semua di kolom komen. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam gitu? Dan ketika luka ini terus kita dramatisir, maka luka ini akan bisa menghancurkan diri kita. Kita akan kehilangan fitrah-fitrah baik kita. Karena ujian adalah tanda cinta Allah dengan cara yang berbeda. Semua yang sudah Allah takdirkan pada diri kita adalah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jika datang ajal pun jemput kami ya Allah. Tolong izinkan wafatkan kami husnul khatimah.